Masih terdengar suara ayahku yang sakit. Sudah hampir 1 bulan lamanya. Ayahku dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Bandung dan mengharuskanku untuk menjaga ayahku saat sedang rawat inap. Namaku Yudi. Aku seorang mahasiswa di sebuah kampus swasta yang ada di Bandung. Setelah ibu tidak ada, aku harus mengurus ayahku yang sedang sakit. Ditambah lagi kondisi ayah semakin hari belum saja membaik. Selama dirawat di rumah sakit, aku bergantian berjaga dengan Kak Mira, kakakku satu-satunya. Biasanya jika tidak ada kelas, aku menjaga ayah dari pagi sampai sore. Sementara untuk malam hari, Kak Mira yang menjaganya. Sampai tibalah hari itu. Karena Kak Mira masih ada pekerjaan di kantornya, mengharuskanku bergantian untuk menginap dan berjaga malam di sana. Hari itu aku ingat, hari Senin, malam Selasa. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung parkirkan motorku dan bergegas menuju kamar inap ayah yang berada di pojok kanan, bersebelahan dengan ruang IGD di lantai 1. Sebelum aku menuju kamar ayah, aku sempat berpapasan dengan salah satu suster. Suster itu memiliki perawakan tinggi, rambutnya panjang diurai, memakai topi ala suster, dan di salah satu tangannya membawa map berkas hasil lab atau entahlah apa itu. Karena rambutnya diurai, aku pun tidak terlalu jelas melihat wajahnya. Malam, Ses. Aku coba menyapanya dan dia membalasnya dengan senyum, lalu melewatiku. Ketika baru saja beberapa langkah melewati suster itu, aku baru sadar. Biasanya jika suster berambut panjang harus diikat atau dikonde. Kok ini diurai ya? Entah kenapa tiba-tiba muncul perasaan penasaran. Aku pun coba untuk melihat suster itu lagi. Dan ketika ku balikan badanku, mana? Suster yang baru saja berpapasan denganku sudah tidak terlihat lagi, menghilang di antara lorong-lorong. Kontan aku langsung mencari ke area sekitar, karena mustahil suster itu tiba-tiba menghilang. Sangat cepat, hanya 2-3 langkah. Lalu tidak mungkin. Aku coba atur nafasku menenangkan diri. Atau mungkin saja suster itu masuk ke salah satu kamar yang berada di lorong itu. Pikiranku mulai kacau membayangkan sosok suster itu. Tapi ya mungkin saja memang suster itu masuk ke salah satu kamar yang ada di lorong. Entahlah.
Aku pun lanjut berjalan. Kali ini langkahku lebih cepat untuk segera sampai ke kamar ayah. Ketika aku buka pintu kamar, kulihat Kamira sudah siap untuk pergi. Sebelum pergi, Kamira bilang kondisi ayah sudah agak mendingan dari hari sebelumnya. Dan kata dokter, mungkin besok atau lusa, ayah bisa langsung pulang dari rumah sakit. Alhamdulillah, mendengar itu aku sedikit lega. Sebelum pergi, Kamira masih terus menatapku. Wajahnya agak heran. Dia bertanya kenapa mukaku pucat, dan aku tidak terlalu banyak bicara. Aku bilang tidak apa-apa, hanya kecapean, begitu kataku. Tak lama dari itu, Kamila pun pamit. Sebelum pamit, sambil berjalan ke pintu keluar, dia bilang kalau nanti tengah malam mendengar sesuatu, abaikan saja. Begitu katanya. Aku pun mengiyakan. Setelah Kamila pergi, aku pun duduk di sofa sambil melihat ayahku yang masih tidur beristirahat. Kamar rawat inap yang cukup luas ini sebenarnya cukup nyaman untuk orang yang menunggu pasien. Di kamar ini terdiri dari 3 bangsal. Bangsal pertama ditempati ayahku yang menghadap langsung ke arah jendela. Bangsal kedua berada di tengah, tidak jauh dari bangsal ayahku. Dan yang paling pojok adalah bangsal ketiga, bersebelahan dengan pintu keluar. Namun bangsal itu tertutup tirai geser, jadi tidak ada yang bisa melihatnya. Ada siapa di dalamnya. Singkat cerita, waktu pun berjalan dan kali ini sudah jam 12 malam. Aku mulai merebahkan badanku di sofa, mencoba untuk tidur. Samar ku dengar seperti ada orang yang minta tolong. Langsung aku terbangun karena jelas sekali ku dengar suara itu. Ku pikir itu ayah, namun kulihat ayah masih tertidur pulas. Berarti bukan suara ayah. Ku coba dengarkan lagi untuk pastikan suara yang ku dengar itu. Suaranya terdengar jelas olehku. Jelas suara itu berasal dari dalam ruangan ini. Lebih jelasnya dari bangsal ketiga yang tirainya tertutup. Aku sedikit panik, takutnya itu salah satu pasien di sini. Aku mulai berdiri dan mendekati bangsal itu.
Namun, sebentar. Seketika aku teringat oleh ucapan Kamira tadi. Suara itu terdengar jelas olehku seperti dia sangat kesakitan. Mendengar suara itu semakin jelas, aku pun coba memberanikan diri untuk mendekati bangsal itu. Dan tidak pedulikan apa ucapan Kamira. Perlahan ku buka tirainya dan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku berdiri seketika. Aku coba tengok lagi ke belakang dan tidak ada siapa-siapa. Ku buka semua tirai. Dan ternyata di kamar itu hanya ada aku dan ayahku. Sampai suara itu terdengar lagi, dan ketika ku tengok ke arah ranjang di bangsal 3 itu, astaga, terlihat sosok perempuan yang sedang berbaring. Rambutnya terurai panjang hampir menyentuh lantai. Wajahnya sangat tirus kurus, memakai baju seperti suster berwarna putih. Ini jelas seperti suster yang sebelumnya berpapasan denganku tadi. Kulihat kali ini matanya mulai terbuka dan melihat ke arahku. Dan sosok perempuan itu kini memegang pergelangan tanganku dan terus menarik-narikku sambil memaksa aku untuk membantunya. Aku coba berontak, melepaskan pegangan suster itu. Semakin kencang suster itu memegangku hingga aku kesakitan dan badanku mulai lemas lalu tak sadarkan diri. Entah untuk berapa lama aku tidak sadarkan diri. Sesadarnya aku masih berada di dekat bangsal 3 itu dan terduduk di lantai. Aku langsung pergi dari bangsal itu, menutup lagi tirai-tirainya, dan kembali ke sofa dekat ayahku. Aku pun langsung meringkuk dan mencoba untuk tidur. Keesokan paginya, Kamira pun datang. Aku ceritakan apa yang kualami, dan dia pun membenarkan apa yang kulihat itu, karena sebelumnya dia juga mengalaminya. Maka dari itu, dia yang menutup tirai-tirai yang ada di kamar ayah agar tidak melihatnya secara langsung.
Untungnya itu jadi malam terakhir, karena besoknya ayah sudah bisa pulang. Dan benar-benar aku tidak mau lagi berada di sana jika harus sendirian, terjaga di saat yang lain sedang tertidur. Karena ketika hanya kita yang terbangun, terjaga di saat semuanya sedang tidur, mereka lah yang akan menemani kita.